Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh saya, Kak Usman, yang akan membahas mengenai salah satu materi UTBK SNBT, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Yuk, kita langsung mulai pembahasan soal yang pertama. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah. Nah, kita diminta untuk mencari pernyataan yang sesuai. Nah, kalau mencari pernyataan yang sesuai, kita perlu tahu dulu ya, apa gagasan utama atau ide pokoknya. Nah, ide pokok atau gagasan utama tersebut ada di kalimat yang pertama. Jadi, kita perlu untuk mengetahui kalimat pertama itu membicarakan hal apa. Lalu kemudian, ya setelah kita mencari gagasan atau ide pokok, biasanya pernyataan yang sesuai dengan isi teks ada di kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu biasanya ada di setelah kalimat pertama. Ya, berarti kemungkinan besar ada di pertengahan dari paragraf atau teks tersebut. Nah, kita cek terlebih dahulu berapa jumlah kalimatnya. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah kalimatnya ada 11. Berarti kita perlu fokus pada kalimat ke-5, kalimat 5, kalimat 6, dan kalimat ke-7. Karena kemungkinan besar pernyataan yang sesuai itu ada di kalimat 5, 6, dan 7. Nah, kita lihat terlebih dahulu ide pokok atau gagasan utamanya. Nilai tukar rupiah berada di level 16.531 per dolar Amerika Serikat pada Rabu 19 Maret 2025. Berarti membicarakan mengenai nilai tukar rupiah. Nah, lalu akan diperjelas dari kalimat kedua sampai dengan kalimat ke-11. Berarti ide pokok atau gagasan utamanya membicarakan mengenai nilai tukar mata uang. Nah, berarti kita harus cek di dalam pilihan jawaban ada tidak yang membicarakan nilai mata uang. Nah, kebetulan seluruhnya ya membicarakan nilai mata uang. Berarti dalam hal ini ya kita perlu spesifik ke kalimat penjelas. Nah, kita fokus pada kalimat 5, 6, dan 7. Kita lihat kalimat kelima. Sentimen yang membaik ini didukung oleh pembelian investor lokal dan aksi buyback. Oke, ada tidak di dalam pilihan jawaban? Ternyata di situ tidak ada. Nah, lalu kita lihat lagi di kalimat ke-6. Berbeda dengan rupiah, mata uang di beberapa kawasan Asia bergerak bervariasi. Berarti ada variasi, artinya ada yang melemah, ada yang mungkin menguat. Ya. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa pilihan jawaban yang A salah karena semua mata uang di Asia mengalami pelemahan padahal bergerak bervariasi. Lalu yang berikutnya, tidak ada mata uang di seluruh dunia yang mengalami pelemahan. Nah, ini juga kurang tepat karena ada yang melemah, ada yang menguat. Lalu kita fokus ke kalimat yang ke-7. Yen Jepang melemah 0,17%, Baht Thailand melemah 0,07%, Yuan Cina melemah 0,15%, Peso Filipina melemah 0,02%, dan Won Korea Selatan melemah 0,29%. Nah, kalau kita kembali ke dalam pilihan jawaban, nah, pilihan jawaban yang C ini kemungkinan yang tepat karena
di dalam kalimat ke-7 membicarakan mengenai rincian pelemahan yang terjadi pada mata uang di kawasan Asia. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat peso Filipina satu-satunya yang mengalami penguatan, sementara yang lainnya bervariasi, ada yang melemah dan juga ada yang menguat, tapi mayoritas mengalami pelemahan. Jadi pilihan yang C kemungkinan besar yang tepat. Lalu kita lihat pilihan jawaban yang D. Negara maju mengalami penurunan nilai mata uang selama beberapa hari. Nah, kalau kita lihat di sini ya, mengenai negara maju itu ada di akhir kalimat ke-9, yaitu mata uang negara maju kompak berada di zona merah. Ya, berarti ya, negara maju juga mengalami penurunan, tetapi tidak dijelaskan berapa hari penurunannya. Berarti tidak tepat pilihan jawaban yang D. Lalu Prancis mengalami pelemahan paling besar dibandingkan beberapa negara maju lainnya. Nah, kalau kita lihat rincian nilai mata uang di negara maju itu ada di kalimat 10 dan juga kalimat ke-11. Di situ yang paling lemah adalah mata uang Euro Eropa. Jadi bukan franc Swiss. Artinya pilihan yang E juga salah. Berarti sampai di sini pilihan yang paling tepat mengenai pernyataan yang sesuai dengan isi teks adalah peso Filipina mengalami penguatan 0,02%. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah hubungan kalimat 6 dan 7 pada teks tersebut adalah. Nah, sekali lagi Sobat Bima, biasakan baca soal terlebih dahulu supaya kita bisa mengetahui apa yang diperintah oleh soal tersebut, baru kita kaitkan dengan teks ataupun narasi yang disediakan pada soal tersebut. Jadi kita bisa mengefisienkan waktu yang kita miliki. Nah, dalam hal ini kita ditanyakan mengenai hubungan kalimat 6 dan 7. Nah, karena yang ditanyakan hubungan kalimat, berarti kita fokus kepada kata hubung. Ya, kata hubung itu bisa kita ibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan antar kata ataupun antar kalimat. Nah, kata hubung ini sebutan lainnya adalah konjungsi. Nah, kita fokus pada konjungsi yang digunakan di dalam kalimat 6 dan kalimat ke-7. Nah, karena ada dua kalimat yang ditanyakan, kita fokus pada kalimat keduanya. Pada kalimat kedua. Nah, dalam hal ini, kalimat 6 dan 7 berarti kita fokus pada kalimat ke-7. Kalau misalkan ini tanya kalimat pertama dan kalimat kedua, kita fokusnya kepada kalimat kedua. Karena biasanya konjungsinya akan ada di kalimat kedua. Misalkan ditanya kalimat 9 dan kalimat 10, berarti kita fokusnya ke kalimat 10. Seperti itu dan seterusnya. Nah, kita lihat kalimat yang ke-7 terlebih dahulu. Yen Jepang melemah 0,17%, Baht Thailand melemah 0,07%, Yuan Cina melemah 0,15%, Peso Filipina menguat 0,02%, dan Won Korea Selatan melemah 0,29%. Di sini ada kata hubung yang digunakan, yaitu kata dan. Artinya, ya, semua unsurnya setara. Kemudian dihubungkan dengan kata hubung dan. Berarti ada semacam rincian, ya, atau detail yang hendak disampaikan oleh kalimat ke-7. Nah, kita sekarang baca kalimat ke-6. Berbeda dengan rupiah, mata uang di beberapa kawasan Asia bergerak bervariasi. Nah, di sini ada kata bervariasi. Variasinya itu kemudian dijelaskan di kalimat ke-7. Pada kalimat ke-6 ada kata bervariasi.
Artinya berbeda, tidak setara atau tidak seragam. Nah, kemudian kalimat ke-7 menjelaskan variasi yang ada di dalam kalimat ke-6 tersebut. Jadi hubungannya adalah menjelaskan variasi ataupun memberikan detail ataupun menjelaskan rincian ataupun juga memberikan gambaran. Nah, sekarang pertanyaannya, di dalam pilihan jawaban tidak ada yang mengindikasikan detail, rincian, gambaran. Ya. Nah, tetapi kita bisa eliminasi terlebih dahulu. Ya, sebab akibat dan kausalitas itu adalah sesuatu yang sama. Jadi ini dan ini sama, berarti bukan pilihan jawaban yang tepat. Lalu pertentangan. Pertentangan biasanya menggunakan konjungsi ya. Tetapi, namun, ya, lalu ada juga konjungsi melainkan. Ya, nah di sini tidak ada konjungsi namun tetapi melainkan, adanya konjungsi dan, berarti bukan pertentangan. Lalu apakah ada yang dibandingkan? Ternyata di dalam kalimat 6 dan 7 ya, meskipun terkesan seperti membandingkan satu mata uang dengan mata uang lainnya, ya, tetapi di sini tidak ada yang menang dan kalah, tidak ada yang dominan dan tidak ada yang unggul, tidak ada yang superior dan tidak ada yang inferior. Berarti bukan suatu perbandingan. Nah, berarti kemungkinan besar adalah pemerian. Nah, apa yang dimaksud dengan pemerian? Pemerian itu adalah deskripsi atau gambaran. Nah, sampai di sini berarti ada keterkaitannya, yaitu gambaran. Makanya hubungan kalimat 6 dan 7 di situ bisa kita indikasikan dengan penggunaan konjungsi dan, yang berarti artinya memberikan rincian atau detail ataupun gambaran mengenai kondisi nilai tukar atau nilai mata uang di beberapa kawasan di Asia. Berarti jawaban yang tepat adalah pemerian. Sobat Bima, kita akan lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah, pada teks kalimat tidak baku terdapat pada kalimat. Nah, sebelum kita lihat teksnya, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan kalimat tidak baku. Kalimat tidak baku itu adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah masuk ke dalam ejaan yang disempurnakan. Atau dengan kata lain, tidak sesuai dengan KBBI dan EYD. Nah, kenapa bisa tidak sesuai? Karena ada kesalahan. Kesalahannya ini bisa berkaitan dengan sesuatu yang tidak logis. Sesuatu yang tidak logis ini berhubungan dengan makna. Bisa juga berhubungan dengan ya, efektivitas atau struktur.
Nah, kunci utamanya ada pada KBBI dan EYD sebagai aturan baku yang digunakan dalam penulisan di dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk itu kita sudah identifikasi bahwa kalimat tidak baku itu adalah kalimat yang memiliki kesalahan. Ya, kesalahannya itu menyebabkan menjadi tidak logis dan tidak efektif. Maknanya menjadi tidak sesuai. Nah, untuk itu kesalahan yang sering muncul ya di dalam kalimat yang tidak baku itu ada beberapa hal. Pertama, kesalahan dalam tanda baca. Kedua, kesalahan dalam penggunaan huruf kapital, istilah asing, dan juga penggunaan jeda atau spasi, termasuk ejaannya. Nah, kesalahan yang berikutnya adalah kesalahan pada konjungsi atau kata hubung dan preposisi. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan dalam penggunaan imbuhan. Lalu berikutnya kesalahan dalam struktur. Ya. Tidak memiliki predikat. Nah, dari keseluruhan kesalahan ini, kalau kalimat tidak baku biasanya kesalahannya ada pada penggunaan tanda baca, kemudian penggunaan spasi dan penggunaan konjungsi. Dan biasanya juga tidak baku karena ada pemborosan kata. Jadi ada penggunaan kata yang berulang-ulang, makanya menjadi boros sehingga tidak efektif dan tidak efisien serta menjadi tidak logis. Nah, kita lihat pada teks kembali. Kita lihat pada kalimat yang pertama. Nilai tukar rupiah berada di level 16.531 per dolar Amerika Serikat pada Rabu 19 Maret 2025. Nah, dalam penulisan bisa kita lihat di sini penulisan ini tepat ya. Lalu penulisan tanggal dan penggunaan komanya juga tepat. Jadi yang pertama ini bisa disebut sebagai kalimat baku. Lalu kita lihat di pilihan kalimat kelima. Sentimen yang membaik ini didukung oleh pembelian investor lokal dan aksi buyback. Nah, aksi buyback ini, buybacknya seharusnya karena istilah asing seharusnya dimiringkan. Italik atau dimiringkan. Jadi kalimat kelima bisa kita sebut sebagai kalimat yang tidak baku juga. Lalu kalimat keenam. Ya, berbeda dengan rupiah, mata uang di beberapa kawasan Asia bergerak bervariasi. Nah, kalimat keenam di sini tidak ada kesalahan dalam penggunaan tanda baca maupun penggunaan huruf kapital, jeda atau spasi, dan juga ejaan. Lalu kalimat ke-9. Sejalan dengan kondisi mata uang di beberapa kawasan Asia,
mata uang negara maju kompak berada di zona merah. Nah, zona merah ini adalah suatu istilah, tetapi tidak perlu dimiringkan. Jadi, kalimat 9 ini masih dalam kategori kalimat baku. Lalu kalimat yang ke-10. Tercatat euro Eropa melemah 0,34%, pound sterling Inggris melemah 0,16%, dan franc Swiss melemah 0,08%. Nah, kita lihat di sini. Penulisan pound sterling seharusnya adalah penulisannya itu di spasi. Ini bentuk yang baku. Kalau pound sterling yang disambungkan harus menggunakan simbol mata uang. Nah, jadi dengan kata lain, kalimat yang tidak baku itu ada di penulisan kata pound sterling, seharusnya pound spasi sterling. Nah, di sini ada dua pilihan jawaban yang tepat, yaitu buyback yang seharusnya dimiringkan itu membuat jadi tidak baku, dan juga kalimat ke-10 yaitu penulisan pound sterling. Jadi, ada dua jawaban yang tepat, yaitu buyback yang seharusnya dimiringkan dan pound sterling yang seharusnya di spasi. Nah, pada teks tersebut kita bisa identifikasi ada dua yang tepat. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah simpulan yang tepat untuk teks tersebut adalah, nah, kalau kita berbicara simpulan, kita tidak bisa langsung membicarakan hasil akhir. Karena simpulan tidak melulu merupakan hasil akhir. Tetapi yang tepat adalah simpulan itu ya memberikan gambaran utuh dari keseluruhan teks. Jadi tidak melulu hasil akhir ya. Ya, tetapi memberikan gambaran utuh dari keseluruhan isi teks yang di dalamnya terdapat hasil akhir. Jadi yang paling tepat untuk simpulan itu adalah gambaran utuh dari keseluruhan teks. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di kalimat pertama di situ membicarakan mengenai nilai tukar. Ya, berarti yang dibicarakan seputar nilai tukar. Gagasannya adalah nilai tukar. Nah, kalau dirinci, nilai tukarnya ini ada di berbagai negara. Kemudian nilai tukarnya ini bervariasi. Karena tidak semuanya mengalami pelemahan. Nah, variasi ini ya harus ada di dalam simpulan. Kemudian ya variasinya ini terdiri dari pelemahan ya yang mayoritas pelemahan, tetapi ada yang menguat juga. Ya. Dan juga ada di beberapa negara. Tidak hanya di satu negara. Jadi ada nilai tukar yang dibahas, nilai tukar mata uang, dan terjadi di beberapa negara. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban A, nilai tukar rupiah melemah di seluruh dunia karena keadaan ekonomi global. Ada kata karena, di sini ada hubungan sebab akibat. Di dalam simpulan, ya dihindari hubungan sebab akibat karena hubungan sebab akibat itu masih memberikan penjelasan lebih lanjut, masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Jadi
tidak tepat untuk pilihan jawaban yang A. Kemudian yang B, mata uang di seluruh dunia melemah karena aksi buyback. Nah, aksi buyback ini justru merupakan upaya untuk menghindari pelemahan dari mata uang. Justru ini tidak tepat. Ya, kemudian pelemahan mata uang rupiah dan beberapa mata uang di kawasan Asia serta negara maju. Nah, beberapa negara, artinya ada berbagai negara. Kemungkinan tepat ada di pilihan jawaban yang C. Lalu kita lihat di pilihan jawaban yang D. Pelemahan mata uang negara maju mempengaruhi nilai tukar rupiah. Di situ tidak ada penjelasan hal ini, makanya tidak tepat. Lalu, rupiah ditutup melemah tajam terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, di sini ya tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut. Makanya ya tidak tepat apabila disimpulkan dengan rupiah ditutup melemah. Karena ada mata uang dari negara lain. Jadi, untuk itu yang tepat adalah pilihan jawaban yang C, pelemahan mata uang rupiah dan beberapa mata uang di kawasan Asia serta negara maju. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses UTBK SNBT pengetahuan dan pemahaman umum adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.